Halo Indonesia, selamat malam Smart Listeners. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda dalam program Indonesian Strong From Home. Dan tentunya kita sudah melalui 1 jam pertama ya. Ini adalah 1 jam berikutnya kesempatan kita untuk berbagi lagi. Dan saya Nancy Mogoginta masih bersama Ayah Edi. Wah, luar biasa sekali. Ayah, kita juga masih punya PR nih ya. Beberapa pertanyaan yang kita ingin diskusikan. Ini datangnya dari email, dari Facebook juga, dari komunitas Edi. Dan juga kita pilih dari tentunya Anda yang belum sempat kita tanggapi langsung pada siaran-siaran sebelumnya ya. Kita ke Pak Rizky Maulana. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam Pak Rizky. Saya Rizky, saya mahasiswa tingkat akhir dan sekaligus belajar di lapangan sebagai guru. Ya. Nah begini nih Ayah, di lingkungan saya daerah Tegal Alur, Kampung Rawa Bebek Jakarta Barat, di Kelurahan Kamal. Wah lengkap ini, kecamatannya Kalideres. Saya lihat kalau malam akhir pekan itu anak-anak kecil seusia SD SMP sering nongkrong-nongkrong dan kumpul sampai jam 11 malam, kadang sampai pagi dan kadang-kadang juga sampai tengah malam. Nah, setelah itu mereka tawuran ya. Kira-kira gimana ya solusinya saya sebagai tentunya yang tinggal di daerah situ? Biasanya begini, Mas. Faktor pertama penyebab ini terjadi adalah faktor turun-temurun. Jadi orang tua mereka itu biasanya dihadapkan pada kesulitan ekonomi biasanya, sehingga waktunya tercurah untuk mencari yang berhubungan dengan ekonomi, sehingga pada malam hari mungkin mereka sudah kelelahan, jadi tidur ya dibiarkanlah anaknya mau kemana saja. Satu, itu faktor ekonomi. Yang kedua biasanya faktor edukasi. Edukasi apa sih maksudnya edukasi? Edukasi pendidikan dari orang tua sebelumnya. Mungkin para orang tua ini dulunya orang tuanya juga begitu, acuh tak acuh terhadap anaknya. Jadi ini tentu saja akan berimbas pada cara dia mendidik anaknya berikutnya begitu. Dulu saya juga dibegitukan, ya biarin lah kalau malam dulu saya juga masih kecil begitu. Jadi segala sesuatu yang dulu pernah dialami menjadi pembenaran apa yang terjadi pada anaknya sekarang ya. Nah, masalahnya begini, dulu waktu kita kecil, pengaruh-pengaruh sosial itu tidak segencar sekarang ya. Penyakit-penyakit sosial, tapi sekarang ini kan luar biasa pengaruhnya. Jadi mungkin hasilnya itu bisa berlipat ganda, lebih buruk daripada zaman kita kecil dulu. Nah, itu konteks permasalahannya. Kenapa kita harus tahu dulu penyebabnya? Karena biasanya dokter itu sebelum, dokter yang baik ya, itu sebelum memberikan obat pada pasiennya pasti melakukan diagnosis yang sangat rinci, detail sekali. Jadi nggak sembarangan main tebak-tebakan kasih obat begitu. Nah sama juga kita kalau ingin memberikan solusi, setidaknya kita tahu dulu ini sumber masalahnya di mana. Nah jadi karena ini adalah sumber masalahnya kebanyakan di orang tua, pertama ya kalau misalnya Mas Rizky mau, orang tuanya di-approach dulu. Ya, didekati dulu. Memang yang paling sulit ini adalah kalau sudah bicara masalah ekonomi. Mau tidak mau kita bisa nggak membantu pengentasan ekonomi mereka. Tapi berita baiknya begini, seburuk apapun orang tua, sesusah apapun orang tua, tapi kalau dihimbau misalnya diajak untuk misalnya memperbaiki anaknya, biasanya mau gitu, biasanya mau. Ambil contoh saja pernah ditoksokan di Kick Andy ya. Waktu itu raja rampok kita namanya Johnny Indo ya, Nusa Kambangan. Beliau itu raja rampok gitu, walaupun sekarang sudah insaf, tapi begitu bicara tentang anaknya, dia nggak mau anaknya jadi perampok. Anaknya tuh ada yang semuanya berpendidikan, sampai ada salah satunya seorang dokter. Anaknya Johnny Indo. Gitu. Artinya apa? Sebenarnya meskipun dalam kondisi yang sangat terjepit, orang tua itu masih punya hati nurani terhadap anaknya untuk memperbaiki. Hanya masalahnya baik persis. Hanya seringkali masalahnya dia nggak tahu bagaimana sih cara memulainya. Jadi kalau memang masalahnya tidak tahu bagaimana cara memulainya, sementara dia masih punya hati nurani. Nah, tugas Mas Rizky kalau mau ini, pertama coba deh sounding dulu. Ada program loh di Smart FM. Namanya Indonesian Strong From Home. Mau dengerin nggak? Aduh, aku tuh nggak punya radio. Ya kalau nggak punya radio, beli yang kecil-kecil aja. Itu yang harga misalnya 50 ribuan di pinggir-pinggir jalan atau 100 ribuan. Itu nyampe kok siarannya kita tangkap. Kenapa? Karena mereka untuk beli 100 ribu itu pasti bisa. Karena di rumah udah ada TV. TV itu sampai 1 juta soalnya. Begitu. Tinggal bagaimana kita men-switch, men-transfer dari kebiasaan habit melihat TV menjadi habit mendengarkan radio bermutu. Nah seperti itu. Nah kalau misalnya itu sulit juga, punya DVD nggak? Kalau punya DVD,
Nah, Mas Rizky coba download dari situs kita di www.ayahkita.com yang ada situs rekaman-rekaman Smart FM. Di-download, ditaruh di CD, dikasih hadiah, dibagi-bagi. Coba deh dengerin. Nanti setiap hari Sabtu kita diskus ya, kita ngumpul-ngumpul, tanya jawab. Nanti saya bawa hadiah kecil, misalnya apa aja hadiah kecilnya gitu. Nah, seperti itu. Nanti kalau mereka mulai tertarik dan mulai merasa tergantung, iya begini. Nah, barulah Mas Rizky di situ bisa mengukur waktu Mas Rizky, rezeki Mas Rizky, segala yang bisa kita lakukan sebagai mediator atau agents of change, apa sih yang bisa kita perbuat lebih lanjut begitu. Baru setelah orang tuanya tersadarkan, menyadari dan tahu cara yang tepat mendidik anak, baru kita masuk ke anaknya. Gitu. Kenapa? Karena begini, kalau kita langsung masuk ke anaknya sementara orang tuanya belum sadar, itu biasanya orang tua justru menjadi kendala bagi anaknya. Gitu. Yang melarang lah, yang inilah, yang itulah. Jadi kalau orang tuanya sudah tersadarkan lebih dulu, itu akan jauh lebih mudah merubah anaknya. Itu pengalaman saya selama ini. Jadi kalau proses konseling itu sebenarnya yang saya coba ubah frame-nya adalah orang tuanya dulu. Dimulai dari situ ya. Iya, begitu orang tuanya serius, antusias untuk berubah, maka anaknya cepat sekali kok berubah itu, Mbak. Jadi kira-kira seperti itu. Contohnya dulu ya, teladannya dulu nih. Iya, teladannya dulu kita perbaiki supaya menjadi sebuah masyarakat dan komunitas. Nah, baru komunitas itu nanti pelan-pelan memperbaiki anaknya satu persatu, begitu. Kenapa? Kalau ini kita tidak lakukan nih Mas Rizky ya, kita bicara tentang wilayah Matraman. Kita tahu kan dari tahun ke tahun itu bertempur kampung A dengan kampung B, kampung C ya, dan sebagainya. Itu kan turun-temurun. Kalau kita lihat apa-apaan ini kok bisa begini di zaman modern itu. Ya karena tidak ada yang melakukan sesuatu di sana begitu. Kalau kita memang terpanggil dalam hal ini, maka orang yang berada di kampung tersebut setidaknya membuat sebuah perubahan kecil saja yang nanti pada akhirnya akan menjadi bola salju di sana begitu. Oke, jadi nanti akan menjadi sebuah kebiasaan atau habit yang lebih baik lagi ya ketika mungkin kita melakukan sebuah perubahan ya. Ya, mudah-mudahan nanti kalau Mas Rizky berhasil ya daerahnya Mas Rizky di Cengkareng ya. Itu bisa menjadi proyek percontohan untuk daerah-daerah lain. Karena di Jakarta Pusat ini banyak daerah-daerah yang tiap malam, tiap 2 minggu, tiap bulan sekali mereka bertempur antar kampung kan. Sampai rusak semua dah. Sementara Pemda itu hanya melakukan proses-proses yang sifatnya pengamanan, represif. Dan itu tidak merubah apapun. Kenapa? Karena pertempuran itu mulainya dari pikiran. Gitu. Jadi pikirannya yang harus diperbaiki. Kalau hanya ditahan, kemudian dilepaskan lagi, kemudian represif, ditangkapi, manusia tidak akan berubah selama pikirannya belum berubah. Oke, Mas Rizky tadi sudah ada beberapa ini solusi bagaimana sebenarnya Mas Rizky bisa mewujudkan hal ini dari niat baik Mas Rizky. Nah, bagaimana mengajak para tetangga. Setidaknya mungkin tidak usah dari lingkup yang besar dulu ya. Dari beberapa mungkin ini bisa kita ajak diskusi, bisa kita mungkin ajak mendengarkan ya program ini. Iya, benar. Saya sadar ya. Tetangga-tetangga saya saja tidak semuanya mau saya ajak. Tidak semuanya juga mau secara intens ya berkomunikasi dengan saya. Hanya ada satu tetangga dan satu keluarga yang sangat intens. Awalnya ya ada 2, ada 5, kemudian menyusut tinggal satu keluarga. Nah, tidak apa-apa kalau memang itu yang terjadi. Kita pilih yang mau-mau saja dulu gitu. Karena segala sesuatu itu berawalnya dari mau, Mbak. Kalau mau pasti kita bisa gitu. Jadi tetangga pun kita pilih-pilih yang mau saja. Tidak usah menghabiskan usaha, effort dan sebagainya kalau dia misalnya melakukan penolakan-penolakan. Biarlah yang mau ini nanti akan menjadi contoh di wilayah itu. Kalau anaknya nanti misalnya berhasil sekolah di luar negeri satu persatu ya. Toh orang juga akan melihat dan akhirnya akan bertanya, gimana sih caranya? Itu yang kita tunggu, Mbak. Oke, jadi bisa dilakukan dari hal yang sederhana sekalipun ya untuk bisa tentunya membuka kesempatan pada hal-hal yang lain atau lingkungan di sekitar kita untuk menjadi lebih baik ya. Ya, banyak agent of change yang mulai bermunculan ya. Kalau ini insya Allah nanti Rizky ini di daerah di Kalideresnya. Di Kalideres ya. Di Manado tuh sudah ada namanya Willemswil. Nah, kemudian di Jember di Jember di Ponorogo itu juga ada Mas Averus gitu. Jadi mulai ada anak-anak muda yang tersentuh melalui siaran kita melakukan gerakan-gerakan yang sederhana saja. Nggak usah yang muluk-muluk, nggak usah yang kelihatannya mulia dan agung, sederhana saja. Yang penting ada 1-2 orang hingga nanti menjadi sebuah snowball yang besar begitu. Seperti saya melakukan 10 tahun yang lalu, tetangga-tetangga dekat aja, 10 orang tetangga dekat di RW RT yang mau gabung, yang mau saja. Terus 20 orang
orang, terus 20, 40 Ya, orang, jadi 100, kelipatan ya. 225 sampai sekarang. Ya, sekarang sampai pelosok ya, Sampai alhamdulillah ya. pelosok. Nah, tentu saja seorang ayah edi kan tidak bisa memenuhi semua wilayah. Nah, kita harus memilih atau mencari mungkin agent-agent of change yang mau saja. Saya juga nggak pernah memaksakan kok, yang mau panggilan hati saja Betul. gitu. Ini kita bergandengan tangan lah untuk tentunya bisa memperbaiki bagaimana kita ingin Indonesia yang kuat ya di masa yang depan melalui generasi kita. Betul. Nah, bagaimana mempersiapkannya? Mungkin memang harus dimulai dari diri sendiri, dari rumah, dari lingkungan terdekat dulu ya. Iya. Saya lihat kayak di Medan gitu ya, sudah mulai ada agents of change, ada Bume di sana, kemudian ada Pak Taufik. Nah, Pak Taufik sekarang pindah ke Padang. Waktu beliau risau, saya katakan mudah-mudahan ini adalah tangan Tuhan. Jadi memperluas ya. Memperluas ya, memindahkan Bapak ke Padang sehingga Padang nanti bisa berubah misalnya begitu kan. Yang kita butuhkan sebenarnya hanya 1, 2 orang, 10 orang, 100 orang yang melakukan hal-hal kecil gitu, tapi rutin, konsisten gitu. Nggak usah yang gede-gede, mimpi-mimpi yang indah tapi nggak terlaksana. Lebih bagus ya sekitar kita ada perubahan kecil tapi pasti bergulir seperti sebuah bola salju. Insya Allah lah nanti Mbak. Semuanya nanti bisa ini ya, terwujud lebih baik ke depan. Insya Allah iya. Our dream come true ya. Oke, baik, Smart Listener, jangan kemana-mana karena kita masih tentunya akan melanjutkan lagi menjawab beberapa pertanyaan lain untuk Mas Rizky Maulana. Semoga juga menjawab dan bermanfaat dan sudah bisa dimulai sekarang nih. Apa nih kegiatan yang mau dipilih untuk bisa tentunya tadi ya memberdayakan lingkungan sekitar kita. Jangan kemana-mana, selepas informasi berikut kami akan segera kembali.